maka tidak ada konsekuensi apapun. Ya, maka tidak ada konsekuensi apapun. Cuman kalau memang waktu luang, ya, nggak sedang lagi terburu-buru, atau memang tidak ada uzur, rugilah kita kalau sholatnya itu cuman rukun dan ab'ad sholat. Maka hayatnya seluruhnya pun harus kita lakukan, amalkan. Hadirin, maka dalam hal ini ternyata umat Islam di masa sekarang ini disibukkan dengan hal yang sebenarnya bukan rukun, ya, bukan rukun, bukan hal yang wajib, bukan hal yang signifikan, bukan hal yang menjadi mendasar, bukan hal yang prinsip. Itu yang diperdebatkan. Nah, ya, masalah dari sunnah hayat, kecuali yang prinsip deh, baru, ya, kita tidak akan mentolerir, ya, yakni bila mana prinsip agama ini ada yang diselewengkan. Kayak seperti setelah ruku, ketika i'tidal, sedekap apa dilepas tangannya, itu kan nggak ada masalah tuh, mau disedekap kek, karena kesedekap sendiri itu, ya, jatuhnya yakni hayat. Dan perbedaannya dengan orang yang tidak sedekap pun sama, satu sama lainnya, ada punya masing-masing alasan. Ini bukan hal yang prinsip sekali lagi. Kemudian iftitah kita, ya, ada orang di YouTube kritik singgung-singgung, ya, katanya ini wajah tuh nggak ada dan seterusnya, ya. Jadi ini, ya, masalah yang sehingga menguras berpikir umat. Harusnya kita udah sampai kemana-mana, ini masih ngurusin yang begini aja, ya. Nah, maka penting untuk kita paham, ya, mana hal yang menjadi kesepakatan, hal yang menjadi prinsip, mana sunnah ayat, mana ab'ad, mana rukun. Dengan kefahaman ini, insya Allah kita bisalah memimpin sholat, ya, menjadi imam kalau sudah bisa membedakannya, ya. Karena memang yakni untuk membedakan ini sunnah itu rukun, kita tidak punya kemampuan. Apa yang dilakukan Nabi kan itu ada perhitungan, ada menjadi kaidah-kaidah dasar dalam menetapkan ini jatuhnya wajib apa sunnah nih. Kan kita nggak mampu tuh sampai azan. Yang mampu ulama. Jadi nggak semua perintah Nabi itu jatuhnya wajib. Nggak semua yang diamalkan Nabi itu menjadi wajib pula buat umatnya. Ya, nanti ada pertimbangan hukum tuh. Ada pertimbangan hukum. Nah, kita belum sampai sana tuh ilmu kita. Wa ala kulli hal kita ittiba' dengan para ulama tentunya, ya. Bahkan makna ittiba' ini ketinggian kali, taklid kita pada ulama, karena memang Al-Qur'an memerintahkan kita fas'alu ahlan dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi hayat sekali lagi kita pahami ini, ya. Sunnah yang apabila kita tinggalkan tidak ada konsekuensi apapun. Nah, yang pertama dari sunnah hayat ini raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Wa 'inda ruku' wa raf'i minha. Dan ketika ruku' dan bangun dari ruku'. Dan bangun dari ruku'. Pengen ruku', bangun dari ruku'. Nanti sujud, ingat, jangan angkat tangan. Sebagaimana bangun dari sujud pun tidak disunahkan angkat tangan. Ya, nggak pernah Nabi melakukan bangkit dari sujud atau kepengen sujud angkat tangan. Jadi angkat tangan itu kapan? Yakni ketika takbiratul ihram, takbir pertama, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku. Kemudian wa wada'ul yamin 'ala shimal.
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita bahas untuk 2 rukun di sini, ya, 3 sunnah di sini, 3 sunnah yang kita bahas ini. Yang hadirin, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangun dari rukuk, kaifiahnya yakni mengangkat 2 telapak tangan kita, menghadapkan kedua telapak tersebut ke kiblat dengan merenggangkan jari-jari, ya, setentang dengan, ya, yakni jempol ini kuping, bawah kuping, kedua bawah kuping kita ini, ya, dan tangan kita tersebut, telapak kita tadi terbuka, merenggangkan jari, berarti begini, bukan begini, bukan begini, ya, ngadep kiblat, bukan begini, tapi Allah kayak begini, bukan begini, ya, bukan begini, tapi biasa. Antum coba lihat, begini sama begini, yang biasa tangan kita kalau dalam keadaan normal begini apa begini? Begini normal gitu. Sholat nggak ada pemaksaan, ya, maaf deh. Maka kalau disebut jari kaki kita menghadap kiblat, bukan begini posisinya, tapi biasa begini tuh. Ini biasa. Antum kalau diri umumnya diri orang bagaimana? Begini atau begini? Tadi yang pertama. Dilihat enak tuh. Megangnya. Kan sering lihat kan orang sholat begini. Maksa deh, ya, begini. Coba deh lihat ulama-ulama besar deh. Makanya YouTube jangan lihat Wahabi doang, lihat ulama-ulama besar. Sholatnya Syekh Al-Jum'ah, Syekh Mustafa Dibulbego, Syekh Wahbah Zuhaili, kan ada video-videonya tuh. Ulama-ulama besar Ahlus Sunnah yang Masya Allah, yang karangannya banyak, luar biasa. Habib ya, Habib Umar, coba kita lihat salatnya. Enggak begini kakinya, enggak dipaksa-paksain. Normal aja. Begini salatnya. Habib, ntar ada fotonya Habib Umar, Habib Salim Asyatiri, Habib Abu Bakar Adni, ini waktu lagi di Hadramaut, ya, Syekh Al-Buti yang jadi imamnya. Gitu kan? Nih kakinya begini sama. Ya nggak dipaksa-paksain. Ya, tangan kagak biasa, ya. Nah ini hadirin. Sebenarnya sih mau begini kayak istilahnya, ya, nggak batal. Cuman nggak dicontohkan Nabi gitu doang. Cuman nggak dicontohkan Nabi, ya. Kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ke-705, 390 Imam Muslimnya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa kibayhi wa idza khabbara li ruku' fa'ala mithlah wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithlah wa qala rabbana wa lakal hamd wa la yaf'alu dhalika hatta yasjudu wa la yaf'alu dhalika hatta hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud." Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku melihat Nabi memulai takbir di dalam sholat dengan mengangkat kedua tangannya bertakbir, menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan punggung, ya. Kemudian apabila hendak rukuk, beliau bertakbir melakukan hal yang serupa. Apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maksudnya bangkit dari rukuk, mengerjakan hal yang serupa.
Dan Nabi menyebutkan Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Maksudnya sami Allahu liman hamidah itu bacaan pas bangkitnya, ketika iktidal dia baru Rabbana walakal hamdu gitu. Jangan Rabbana walakal hamdu begitu doang gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Makmum imam sama bacanya. Nah, dan Nabi tidak melakukan yakni mengangkat tangan hina yasjudu ketika hendak sujud. Nah, jelas sekali hadis dari riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Dan tidak pula melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Maksudnya bangkit dari sujud, enggak angkat tangan. Jadi ketika bangkit dari sujud, jangan. Kecuali bangkitnya dari duduk tahiyat awal nih. Ketika bangkit Allah baru sunnah mengangkat tangan. Kalau bangkit dari sujud tidak ada ya tuntunannya. Nah, kemudian meletakkan kedua ya, meletakkan tangan kanan atas punggung tangan kiri ketika berdiri. Kaifiahnya di sini ya, yakni meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri dan menggenggam pergelangan tangan kiri tersebut, dan tempat yang demikian itu di bawah dada, di atas pusar, tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Ini ada fiqhul manhaji sebagai yakni kitab tambahan penjelasan biar jelas lagi. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim Sahih 401 hadisnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah thumma wada'a yadihi al-yumna 'ala al-yusra wa 'inda an-Nasa'i thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa ruzqihi was-sa'i. Ini ya. Jadi Ustaz, wa yadha'u kaffaihi 'ala sadrihi, meletakkan telapak tangan di atas dada, maksudnya apa? Yang disebut dada, yang dimaksudkan hati. Ikhtibar makaniah. Yang disebut dada, yang dimaksudkan hati. Seandainya meletakkan tangan di dada itu adalah pendapat paling benar, pasti Imam Mujtahid yang 4 sudah memfatwakannya sebelum Albani. Albani kan baru 1400 tahun kemudian hidupnya. Masa yang 4 tadi nggak ada yang berfatwa begitu? Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Hanafi 80 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah, cuma kecek 100 tahun baru. Dekat sekali zamannya Nabi. Tak satu pun dari mereka berfatwa meletakkan tangan seperti ini, nggak ada. Lah itu hadis wa yadha'u kaffaihi ala sadrihi, jadi maknanya apa? Difahami oleh seluruh ulama dalam makna yang disebut dada, yang dimaksudkan hati. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mungkin nggak sungai mengalir? Mungkinkah sungai mengalir? Nggak mungkin. Yang mengalir airnya. Sungai mah diam, ya kan? Jakarta menangis. Mungkinkah Jakarta menangis? Nggak mungkin. Yang menangis penduduknya. Itu namanya ya i'tibar makaniyah, yang disebut tempat yang dimaksudkan isinya. Penting tuh. Mazhab Syafi'i tadi di atas dada, di bawah pusar. 2 riwayatnya. 1 ya begini atau begini. Kalau guru kami Mu'allim Syafi'i Hadani begini. Nah, Mu'allim nih. Yang sering sebut guru besar Jakarta tuh ya. Nih.
Kalau saya begini, bukan kamu ikut guru, kan nggak kenapa ya mazhab Syafi'i gini juga, ya keseringan juga ya begini, begini kan bukan lalu Syafi'i. Tapi kita lihat guru-guru kita, terutama para habaib, kalangan guru-guru dari para habaib, rata-rata fokus begini. Ini madhab Hanafi dan Hambali, Hanafi dan Hambali. Maliki kagak sedekap, Maliki kagak sedekap, segini Maliki. Hambali, Hanafi di bawah pusat. Syafi'i dua riwayatnya, satu, dua. Yang begini madhab apa? Nggak tahu. Iya. Ya kalau antum mau ikut yang begini, terserah juga sih. Iya. Artinya silahkan. Cuman saya cuma mau mengatakan ulama yang hebat, luar biasa, zamannya juga nggak jauh dari Nabi, nggak ada kayak begitu. Kalau logika kita kan, kalau baru 100 tahun kan, ini 4 mujtahid tadi, dia belajarnya sama tabi'in. Dia belajarnya langsung sama tabi'in. Tabi'in belajarnya sama sahabat. Sahabat ibadahnya langsung lihat Nabi. Oh, dekat sekali itu zamannya. Jadi kalau merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i, merasa lebih alim dari Imam Hambali, merasa lebih faham dari Imam Maliki, ya akal kita nggak masuk. Dari tingkat keilmuannya, kan disiplin ilmu syariat bukan hadis doang. Hadis ini sahih, nggak sampai situ dulu, masih ada 23 step lagi tuh. Sahih ya, udah dimasuk belum nih? Majazi hakiki nih. Lalu apa lagi? Nah, hadis muhkamat mutasyabihat, mubayyan mufassal, terus tuh sampai 22 atau 23 ke depan lagi langkahnya. Kita hadis sahih, kita pikir hadis sahih semuanya bisa diamalin. Entah dulu. Ada pembahasan terus ke depan tuh. Ini yang tidak kenal oleh kita. Enggak semudah itu dalam mengistinbat hukum dan sumbernya. Ya hadirin, ya. Nah, jadi wajib kita bela paham kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai guru-guru kita dikata ahli bidah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang belain? Ya, lah ini hadisnya Sahih Muslim ini. Hadisnya Sahih Muslim. Nah, kemudian di sini disebut wat tawajjuh, membaca iftitah. Tawajjuh artinya membaca iftitah. Tawajjuh itu dari kata wajjahtu, ya, dari kata wajjahtu. Ini wajjahtu. Nah, sebelum itu ada juga kesunahan yang lain, an-nazar ila mawdhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud. Maka makruh ya, kalau pandangan kita sering kemana aja, Merawang. kalau leher begini-begini nggak batal, nggak batal, nggak batal. Jangan leher, mata aja lihat kemana-mana itu makruh. Kenapa? Karena apa yang dilihat pasti kan masuk ke akal kita. Terpikir. Kalau kita lagi berpikir apa yang kita lihat, berarti kita lagi nggak mikir apa yang kita baca. Kalau kita lagi berpikir apa yang kita lihat, berarti kita lagi nggak mikir apa yang kita baca. Luputlah, ya, kekhusyuan kita dalam bacaan yang tengah kita baca. Ya hadirin. Maka satu titik, kalau diri tempat sujud, kalau ruku tumit sama i'tidal, kalau sujud hidung, kalau duduk apa nih, paha, kalau lagi tasyahud mengangkat tangan ujung jari. Tuh. Ini diarahin sama ulama seperti ini bukan mengada-ngada, biar fokus. Kan kalau satu kita kan berpikir kita tentang bacaan lebih diharapkan untuk lebih dapat menyelami, ya, khusyuk dan seterusnya. Emang kayaknya remeh gitu. Makanya kalau belakang
kita pakai baju, ada belakangnya ada tulisan. Kenapa makruh? Kebaca tuh. Pasti kebaca gak ada belakang? Baca. Pasti kebaca. Makanya dia disunahkan dekat sama tiang, dekat sama tembok, begitu. Ya, jangan sampai jarak pandang kita itu terlalu jauh. Kalau jarak pandang udah terlalu jauh, maka akan semakin banyak yang kita lihat. Kalau lebih dipersempit, maka semakin sempit pula jarak pandang kita. Nah, hadirin ya. Jadi hadisnya laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi seorang hamba di dalam salatnya kecuali apa yang dia ngeh, yang dia sadar saat membacanya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih khusyuk, masih kita ingetin bacaannya. Pas masuk surah Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Udah kemana-mana pikiran, kagak ada pahala tuh ketika baca surah ini. Cuman kebaca doang, pahalanya gak ada. Kapan diraih pahala? Ketika kita sadar, ketika kita membaca. Sholatnya batal gak sah? Gak batal. Yang penting dua, ketika takbiratul ihram dan salam pertama itu mesti ngeh. Kalau takbiratul ihram aja kagak ngeh, gak sadar. Takbiratul ihram kagak sadar. Atau tahu kita udah lagi zikir, ya Allah, salam. Tapi nggak mungkin juga kali ya. Boleh jadi kalau ngelamun. Kalau rakaat sering deh 2, 3, 2. Makin mikir lama dirinya. Ya Allah. Nah, jadi demikian ya. Yang namanya sholat kita sebenarnya pertempuran ya. Pertempuran yang luar biasa. Makanya udah deh sholat aja benerin deh. Orang kita udah deh sholatnya juga belum bener. Alhamdulillah. Belajar bahas tinggi-tinggi, belajar sholat tadi belum. Sebenarnya benar tuh omongan. Kenapa? Karena kan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab sholat. Sholat. Ibadah sholat diterima Nabi, Masya Allah, di tempat yang sangat mulia. Ya, jangan bilang Tuhan ada di sana tuh. Wahabi jadi gitu. Ya, di tempat yang sangat mulia, Sidratul Muntaha. Itu juga ya permohonan keringanan pun sebelumnya dilakukan Nabi dengan usulan saran daripada Nabi Allah Musa. Masya Allah. Kalau ibadah yang lain langsung kan perintahnya. Tapi ibadah sholat dalam peristiwa Mi'raj. Ya, dalam peristiwa Mi'raj. Jadi maka disebut ya Mi'rajul mu'min as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Antum tahu yoga? Yoga kan fokus tuh, titik. Sebenarnya kita nggak usah belajar yoga. Sholat khusyuk tuh udah bisa tuh sebenarnya. Kalau sholat kita udah bisa khusus, maka orang dahulu basirohnya tajam. Kenapa dibilang basirohnya tajam? Dia dibukakan oleh Allah hijab. Di antaranya, ini orang pengen datang, siapa yang pengen datang gini hari, dia tahu tuh. Dan itu banyak sekali dalilnya. Tentu yang paling tajam basirahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini hari wafatnya Raja Najasyi Negus di Ethiopia. Ethiopia itu Afrika. Nabi di Madinah mengumumin, saudara kita meninggal, Raja Negus Najasyi. Salat gaib Nabi buat Raja Najasyi pada hari yang sama. Belum ada handphone zaman dulu. Apa itu namanya? Basirah ditajam begitu. Ya. Nabi luar biasa diperlihatkan itu. Ada gak selain Nabi? Ada banyak malah. Setelah Nabi, kemuliaan selanjutnya yakni generasi sahabat.
Nah, sahabat pun bertingkat-tingkat ya. Ya setelah para nabi, para sahabat nih. Sahabat itu hadirin banyak sekali, di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suatu hari khutbah di Masjid Nabawi. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar bilang gini, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal," gitu. Pasukan bersembunyi di balik bukit, pasukan bersembunyi di balik bukit. Sahabat yang di masjid bengong. Ini kenapa sih Khalifah? Kok pasukan bersembunyi di balik bukit tengah-tengah khutbah? Ya, nggak ada yang nanya deh sama Sayyidina Umar. Beberapa hari kemudian, pasukan yang dikirim Sayyidina Umar ke Hims pun pulang. Cerita nih ame sahabat yang kagak pergi, yang pulang jihad, ngobrol ame yang orang yang nggak pergi, yang nggak dikirim. Gimana perang waktu itu? Wah, dahsyat. Waktu kami lagi terkepung, tiba-tiba ada suara yang memerintahkan kami untuk bersembunyi di balik bukit. Kata sahabat yang kagak pergi, Sayyidina Umar tuh yang suruh. Suruhnya dari Madinah, subhanallah. Ya, suruhnya dari Madinah. Itu wilayahnya wilayah Syam. Di wilayah Syam. Luar biasa, sebulan. Kalau untuk perjalanan zaman dulu sebulan. Ya hadirin sekalian, jadi fokus. Nah, maka sekarang ada disebut telepati. Orang bule udah terima konsep telepati. Telepati diantaranya adalah dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa alat. Memang sulit, tapi dibilang kagak ada yang bisa. Dari 1000 orang belum tentu ada satu. Saking sulitnya. Kesimpulannya, kita lebih berpikir tentang zahir kita, padahal ruhani kita, batin kita lebih dahsyat, punya kekuatan. Subhanallah. Dan pengolahannya cuma kita ngerti cara ngolahnya gimana. Ruhani. Ternyata pengolahannya dari banyak ulama sarankan dari ibadah setiap hari yang kita lakukan. Apa yang paling utama? Sholat. Subhanallah. Sholat tuh namanya fokusnya luar biasa. Orang kan fokus benar. Belajar kalau kagak fokus, diterangin guru beberapa kali gak ngerti-ngerti. Tapi kalau fokus, nah ini hadirin, fokus nggak usah sejam deh. Sholat paling 5 menit. Kalau fokus bisa 5 menit fokus, subhanallah. Itu belajar fokus tuh gitu tuh. Subhanallah. Ntar kalau udah bisa, udah deh baru zikir. Zikirnya besar, zikir tauhid tuh, yang kita baca tuh, yang kita baca ke penutup, inti jadiin amalan saban malam, cakep. Juga diantaranya melatih lidah kita. Semoga Allah tutup usia kita dalam kalimat tauhid. Latihan. Kayak orang pertandingan bulu tangkis, latihan dulu kan? Sama gitu, latihan dulu. Zikir, jangan sampai nih yang keluar di lisan kita. Kita pengen mati kalimat-kalimat yang lain. Tuh kalau ini bawa tuh, subhanallah. Dalilnya kalau ditanya orang, udah saya sampaikan ya. Kalau Allah dalilnya apa? Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ya, 7 golongan di mana tidak ada nama selain Allah. Yang terakhir kata Nabi, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang menyebut Allah kemudian berlinang air matanya. Itu dalilnya. Dzakarallaha khaliyan. Itu satu. Kemudian la taqumu sa'ah hatta liyaqula fil ardi Allah. Bukhari itu. Sahih Bukhari lagi itu dalilnya. Enggak bakal terjadi kiamat sampai tidak lagi dikatakan di atas muka bumi ini Allah. Itu dia. Dalil zikir Allah lafzul jalalah. Kalau dibilang ada dalilnya, terlalu banyak dalil yang dipegang oleh Ahlus Sunnah. Cuma kita ini yang tak paham. Nah, ini hadirin sekalian, ya penting. Itu makna daripada an-nazar ila mawdi'is sujud. Melihat kepada tempat sujud ketika berdiri. Kemudian tawajuh, yakni ya membuka sholat setelah takbiratul ihram dengan membaca tawajuh. Baca doa iftitah ini hadirin
ya, ini sunnah dibaca dalam membuka sholat fardu maupun nafilah, sholat sunnah, baik sendiri jadi imam ataupun jadi makmum. Nah, ya, berjamaah jadi imam maupun jadi makmum. Ya, dengan syarat belum memulai Fatihah sebelumnya. Ya, tapi kalau udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, lupa baca iftitah, balik lagi kita, jangan, terusin. Kalau kita udah masuk baca Fatihah, terusin. Kayak seperti gini. Dulu sebelum mengimami sholat Id, saya sering jarang banget dapat imam baca iftitah kalau lagi sholat Id. Jadi kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, pertanyaan iftitahnya gimana? Nggak dibaca lagi. Padahal tetap sunnah tuh. Padahal tetap sunnah. Jadi sebelum, ya, yakni 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua, ya, iftitah tentu pada rakaat pertama doang. Jadi ketika nanti takbir Allahu Akbar, tetap sunnah baca tawajuh, iftitah, baca dulu. Ini ya Allah Akbar dan seterusnya. Baca dulu iftitah. Udah Nabi baca baru Allah Akbar, subhanallah, Allah, begitu. Tetap sunnah, ya. Artinya apa? Katanya cinta Nabi. Kata Nabi kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang disebut sunnah. Ada ghairu muakkadah, ada muakkadah. Begitu. Ya. Nah, jadi sunnah itu nggak melulu simbol, bahkan simbol itu sendiri nggak masuk pada ta'abbud, ya, nggak masuk pada rangkaian ibadah. Baik, itu ya, kalau memang tidak ada uzur, tetap sunnah kuat, bagus sekali tuh, ya. Inna sholati, antum kalau satu persatu renungin maknanya, inna sholati wa nusuki wa mahya, itu kita berikrar melulu setiap hari. Sesudah sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, ya, masa wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati. Ya, mungkin antum pernah dengar ada orang bacanya wa ma yahya, wa ma yahya, dan tidaklah si Yahya. Harusnya wa mahyaya, bukan wa ma yahya. Ada tuh, ya, ada imam sholat Jumat, speakernya kencang lagi, aduh, wa ma yahya. Untuk iftitah, betul gak? Gak batal. Bukan iftitah, bukan masuk rukun. Kalau rukun baru celaka dikit ke rukun. Ya. Nah, ya. Kemudian di mana iftitah di sini dalilnya riwayat Imam Muslim, ya. Kalau Allah ba'id baini wa baina khataya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib, Ustaz. Riwayatnya Imam Bukhari, sama-sama sahih. Ya. Jadi yang paling bagus, Ustaz, gabungin. Abis Allahumma ba'id baini, baca Allahu Akbar kabira, atau Allahu Akbar kabira, baca Allahumma ba'id baini. Tapi jangan lagi jadi imam, kepanjangan orang nungguin. Panjang banget iftitahnya, masya Allah. Apalagi sendiri di rumah, coba, nggak apa-apa, bagus itu. Paling bagus menggabungkan antara keduanya. Ya, yang terpilih dalam mazhab Syafi'i ini wajahku, bukan Allahumma ba'id baini. Ya, dan kita pun bagus bila mana kita baca pula yang demikian. Ini hadirin ya. Nah, kemudian ya, kapan tidak disunahkan baca iftitah? Ketika sholat jenazah. Sholat jenazah, ya, iftitah tidak disunahkan. Ketika takbiratul ihram langsung Fatihah. Maka mohon maaf, penyelenggaraan jenazah, terutama kalau udah rapi nih, kan yang namanya sunnahnya adalah
mempercepat. Orang Betawi bilang sigre. Sigre maksudnya Segera. buru-buru, segera. Segera. Ya. Kalau dalam sholat iftitah aja nggak disunahkan, jangan sambutannya sampai 4 orang. Pernah lihat kan? Sambutan pertama dari Bapak RW. Iya, Ya Allah, belum dari ustadznya, dari orang tuanya, semuanya sambutan. Entar, apalagi pakai ceramah lagi. Nggak sunnah tuh, menyalahi sunnah. Udah, ada sekedarnya deh, udah rapi sekedarnya, udah satu orang tapi ya cakap ya, masalah apalah, ada utang piutang apa segala macam, ya, dan dilupain. Ishadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Ya, kalau kita nggak kenal satu di kampung orangnya, kita nggak kenal fulan, gimana? Setidaknya dia yang meninggal orang Islam. Kalau yang meninggal orang Islam sudah khair kan berarti. Itu merupakan suatu kebaikan. Udah, ishad kita khair gitu, ya. Jadi udah rapi, udah ditanam, udah segala macam, udah azanin, talqin, tahlil, doain, baru itu mau ceramah 2 jam, fadhol. Mau ceramah salah alamat kalau ceramah lama-lama.